Oke, sesuai janji gue, dikarenakan ini sudah selesai Ramadan dan sekaligus Lebaran, jadinya gue akan melanjutkan pembahasan mengenai salah satu kartun web series yang paling populer saat ini, yaitu Hello Babas. Nah, lebih tepatnya, pada episode ini gue akan membahas episode pertama dan kedua dari season kedua kartun ini. Nah, sebenarnya saat ini Hello Babas season kedua sudah memiliki 3 episode dan tidak lama setelah video ini diupload, episode keempatnya pun akan segera diluncurkan. Nah, alasan kenapa gue tidak langsung membahas episode ketiga dan keempat adalah karena episode 1 dan 2 memiliki tema konflik yang sangat mirip dan cukup saling terhubung. Sedangkan untuk episode ketiganya, konfliknya sendiri bisa dibilang jauh berbeda dari kedua episode sebelumnya. Jadi ya mungkin itu saja sih yang perlu gue sampaikan mengenai awal pembahasan ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, pada awal episode ini, kita akan diperlihatkan dengan flashback dari karakter Stolas, di mana pada saat itu, Stolas yang masih kecil dengan penuh semangat akan siap diangkat untuk menjadi penerus dari keluarga Goetia. Dan ia juga diperintahkan oleh ayahnya untuk mempelajari sebuah buku grimoire yang berisikan berbagai sihir kosmik. Tapi selain itu, ia juga harus menikahi seorang gadis yang berasal dari keturunan bangsawan yang sama yang bernama Stella. Dikarenakan Stolas tidak pernah memiliki teman sama sekali dan juga Stella terlihat seperti seorang gadis yang sangat jahat, Stolas pun akhirnya menjadi tidak begitu semangat seperti sebelumnya. Maka dari itu, ayahnya pun mengajak Stolas menuju sebuah sirkus di mana itu merupakan pertama kalinya ia melihat Blitzo. Stolas pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap bocah ini. Bahkan di saat semua orang tidak memperdulikan lelucon yang dibuat oleh Blitzo, ia merupakan satu-satunya orang yang mengapresiasi lelucon tersebut. Melihat hal ini, ayahnya Stolas berinisiasi untuk membeli Blitzo dari ayahnya. Dari transaksi ini, kita bisa melihat betapa rendahnya Blitzo di mata ayahnya sendiri, hingga bahkan Blitzo rela dibeli dengan sedikit uang dan juga satu bungkus balon. Ya, itu balon kok, tenang aja. How much you got in your pocket? Wadded up 5 in a slim fit condom. That's plenty. Ya, meskipun sebenarnya alasan kenapa ayahnya mau menerima tawaran tersebut adalah karena ia menyuruh Blitzo untuk mengambil semua barang yang berharga di tempat tinggalnya Stolas. Nah, meskipun semua orang memandang Blitzo dengan cukup buruk, namun dia masih memiliki seorang teman yang cukup baik kepadanya. Yap, dia adalah Vizzaroli. Pada backstory ini, kita hanya diperlihatkan dengan hubungan antara Blitzo dan Vizzaroli yang terbilang sangat akur dan sehat. Namun kita tidak ditunjukkan dengan penyebab utama kenapa mereka berdua menjadi bermusuhan di masa depan. Mungkin di episode kedepannya, kita akan diperlihatkan dengan penyebab dari pupusnya hubungan mereka berdua. Nah, setelah Blitzo sampai di tempat tinggalnya Stolas, Blitzo pun memperdaya Stolas untuk memainkan sebuah permainan bajak laut yang padahal Blitzo sedang menjalankan tugas dari ayahnya. Nah, sama seperti Blitzo dan Vizzaroli, hubungan antara Blitzo dan Stolas pada momen ini terbilang cukup manis dan wholesome. Mereka berdua terlihat seperti teman yang cukup dekat hingga mereka berdua saling mengutarakan impian mereka masing-masing. Meskipun begitu, kita bisa melihat bahwa Blitzo kurang begitu nyaman ketika di dekat Stolas. Tapi sayangnya, Stolasnya sendiri terlihat sangat bahagia walaupun hubungan mereka sebenarnya merupakan sebuah kebohongan. Hubungan toksik ini pun masih terus berlanjut hingga di masa sekarang. Gue pribadi sangat suka sih dengan bagaimana mereka menggambarkan masa lalu ini dengan cukup wholesome dan manis, tapi di sisi lain kita bisa melihat betapa hitam dan gelapnya masa lalu mereka. Sebuah penggambaran yang sangat kreatif dan juga jenius. Nah, setelah itu, momen pun berpindah ke 25 tahun setelah momen flashback di awal episode, di mana pada titik ini, Stolas telah menjadi iblis dewasa dan menikahi Stella serta memiliki seorang gadis yang bernama Octavia. Pada momen flashback ini, kita sudah langsung ditunjukkan dengan betapa rusaknya hubungan Stolas dan Stella. Hubungan mereka dibangun hanya sebagai tugas dari keluarga Goetia untuk bisa menghasilkan pewaris baru. Kita bisa melihat bahwa mereka berdua saling tidak menyukai hingga bahkan bisa dibilang sangat membenci satu sama lain. Stella memperlakukan Stolas dengan sangat buruk dengan terus memaki dan merendahkannya. Hingga bahkan ia membuat sebuah acara pesta anniversary pernikahan mereka yang bertuliskan bahwa mereka masih belum bercerai. Ya, lu bisa bayangin aja gitu. Dia nunjukin secara terang-terangan bahwa hubungannya dan Stolas sangatlah tidak baik, namun ia tidak ingin bercerai karena itu akan mencemarkan nama baiknya di hadapan Goetia family. Bahkan pada acara tersebut, Stella dengan entengnya menjelekkan Stolas di hadapan teman-temannya ketika Stolas sedang berada di dekat mereka. Damn, this woman is fucking evil, man.
Nah, untungnya pada acara ini Blitzo tiba-tiba menyusup namun ketahuan dengan rencana untuk mengambil buku grimoire milik Stolas agar ia bisa membuka bisnis barunya. Yes, momen flashback ini merupakan pelengkap dari momen ketika Blitzo berhasil mencuri bukunya Stolas. Nah, setelah ketahuan, Stolas langsung mengajak Blitzo menuju kamarnya di mana ia mengira kalau Blitzo ingin melakukan kegiatan panas bersamanya. Nah, pada momen ini kalian bakal merasakan antara dua hal. Apakah kalian bakal merasa jijik atau merasa terhibur dengan interaksi mereka berdua ini yang saling tidak sinkron satu sama lain? Kalau gue pribadi sih, ya gue merasakan keduanya sih. Nah, selain menjadi lelucon, momen ini juga menunjukkan bahwa Blitzo masih tidak begitu nyaman dengan Stolas. Namun di sisi lain, ia juga merasa kasihan kepadanya. Hal ini bisa dilihat ketika Blitzo berhasil mengikat Stolas dan berencana langsung pergi. Namun ia membatalkan niatnya dan langsung menyikat Stolas hingga keesokan harinya. Nah, jujur aja gue pribadi bukanlah orang yang suka dengan hubungan sesama jenis seperti ini, terutama hubungan antara cowok dan cowok. Untuk cewek dan cewek, ya well masih agak fine lah gitu, meskipun ya gue lebih memilih untuk nggak melihat hubungan itu sama sekali. Nah, tapi untuk kasus hubungan antara Stolas dan Blitzo ini merupakan pengecualian. Gue pribadi cukup suka sih dengan hubungan mereka. Alasannya sendiri adalah karena ya mereka berdua ini merupakan seorang iblis, jadi ya wajar aja sih kalau hubungan seperti ini bakal terjadi. Apalagi kalau misalnya nanti kita bakal diperlihatkan dengan isi dari cincin birahi yang ada di neraka. Waduh, gua nggak kebayang sih itu bakal ada hubungan apa aja di tempat itu. Nah, alasan yang kedua adalah bagaimana hubungan mereka terbangun. Stolas dan Blitzo sama-sama memiliki background keluarga yang kurang begitu baik. Walaupun memiliki nasib yang sama, tetapi hubungan mereka juga nggak berjalan sama baiknya. Yes, hubungan mereka berdua ini merupakan salah satu hubungan yang paling toksik yang pernah gue lihat. Hubungan mereka ini bener-bener kacau, kotor, dan berantakan banget. Namun disitulah titik dimana hubungan mereka bisa bersinar. Stolas dan Blitzo memberikan kita sebuah gambaran dari betapa kacaunya suatu hubungan dapat terbentuk. Hal inilah yang membuat gue bisa terus mengikuti mereka berdua, karena gue pengen melihat gitu, bagaimana nasib mereka untuk kedepannya. Apakah nasib mereka bakal menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Well, kita lihat saja nanti. Nah, setelah itu kita pun diperlihatkan dengan momen yang sama seperti di episode pilot Hell of a Boss, hanya saja dengan POV yang berbeda, serta di episode pilotnya Stella memiliki penampilan yang berbeda juga. Nah, setelah ketahuan dan Stella menjadi sangat murka dengan Stolas, pada titik ini Stolas akhirnya menjadi berani untuk melawan balik dan hubungan mereka mulai masuk ke dalam fase perceraian. Setelah momen tersebut, kita pun berpindah ke momen pasca kejadian di episode final season pertama kemarin, di mana setelah Blitzo dan Stolas mengalami kejadian yang tidak mengenakan di tempat Ozymandias, Stolas terbangun di kamar mandinya dan segera mengkonsumsi semacam obat. Stolas pun langsung menyanyikan sebuah lagu, di mana kalau misalnya kita melihat isi lirik dari nyanyian tersebut, kita bisa tahu bahwa Stolas sebenarnya sadar bahwa Blitzo tidak begitu menyukainya dan ia seringkali dimanfaatkan olehnya. Namun di sisi lain, Stolas tidak bisa menghiraukan hal tersebut karena ia sangat jatuh cinta kepada Blitzo. Blitzo merupakan teman pertamanya dan sekaligus orang yang paling penting di hidupnya. Bahkan rasanya bagi Stolas, Blitzo jauh lebih penting ketimbang Octavia. Ya sebenarnya nggak juga sih, Stolas sangat mencintai anaknya kok. Meskipun ya rasa cintanya harus bertabrakan dengan rasa bencinya terhadap Stella. Nah, setelah itu Stella pun muncul di belakangnya dan mereka berdua terlibat sebuah argumen. Dari perseteruan ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Dimulai dari Stella dan Stolas yang sebenarnya sudah bercerai, namun alasan kenapa Stella masih tinggal di tempat mereka adalah karena ia sangat suka melihat Stolas menderita. Stella sangat suka mengejek dan merendahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Stolas, terutama setelah kejadian perselingkuhan tersebut. Nah, alasan kenapa Stolas mau menerima semua cacian dari Stella adalah karena ia sebenarnya ingin membuat sebuah keluarga yang harmonis. Stolas ingin membuat sebuah kehidupan keluarga yang damai agar Octavia bisa tumbuh di lingkungan keluarga yang sehat. Ia terus berusaha untuk membangun itu, namun Stella tidak pernah mengapresiasinya sama sekali, melainkan hanya terus merendahkannya saja. Pada akhirnya, Stolas menyuruh Stella untuk pergi dari rumahnya, dan Stella menuruti perkataan tersebut sambil memberikan sedikit ancaman kepada Stolas karena telah menghancurkan nama baik keluarga bangsawannya. Sedikit pengingat, momen ini terjadi setelah episode keempat kemarin, di mana pada episode itu, Stella menyewa seorang assassin untuk menghabisi Stolas. Yang itu berarti, setelah episode ini, Stella sepertinya akan merencanakan sebuah rencana yang lebih jahat ketimbang rencana sebelumnya. Episode ini pun ditutup dengan Stolas yang meratap ke atas langit dengan raut wajah sedihnya.
Jadi ya begitulah pembahasan untuk episode pertama dari season kedua kartun Helluva Boss. Nah, untuk episode kedua bisa dibilang memiliki konsep yang hampir mirip dengan episode sebelumnya. Hanya saja fokus cerita pada episode ini tidak hanya dari Stolas dan Blitzo saja, melainkan juga dari kedua anak mereka, yaitu Luna dan juga Octavia. Nah, episode ini diawali dengan sequence yang hampir mirip dengan episode kedua dari season pertama, yang mana itu merupakan episode di mana karakter Octavia pertama kali diperkenalkan. Kedua episode ini sama-sama dibuka dengan momen flashback dari karakter Octavia yang sedang ditemani oleh ayahnya yang sedang menunjukkan keindahan dari luar angkasa. Untuk episode ini, Stolas menunjukkan sebuah komet yang sangat indah yang akan muncul setiap 1000 tahun sekali, dan ia berjanji kepada Octavia kalau mereka akan melihat komet itu bersama. Tapi sayangnya pada saat hari itu telah tiba, Stolas sedang sibuk menyelesaikan konfliknya bersama dengan Stella, yang mana konflik ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Hal ini pun membuat Octavia menjadi sangat kesal dan segera menyusup ke dalam kantor Im untuk mengambil buku grimoire milik Stolas dan pergi menuju bumi. Octavia pun akhirnya sampai di LA, di mana ia berusaha mencari tujuan utamanya tanpa arah yang jelas. Sementara itu, ketika Blitzo dan Stolas mengetahui hal ini, mereka pun segera menyusulnya menuju bumi. Di sini kita pun diperlihatkan dengan wujud dari manusianya Stolas, yang mana harus gua akui bahwa dia kelihatan cool banget sih, seriusan. Dan oh iya, episode ini juga memiliki subplot yang menceritakan Moxie dan Millie yang sedang mengalami masalah dengan seorang scammer yang mengaku sebagai seorang rapper. Yes, cerita tersebut berusaha menyindir mengenai topik soal scammer yang suka ada di berbagai tempat wisata. Namun gue gak akan membahas plot sampingan tersebut karena jujur aja ceritanya sendiri kurang begitu seru, dan justru gue malah jadi kayak sebel aja gitu dengan Moxie di episode ini. Jadi ya kita lanjut aja ke fokus utamanya. Nah, sementara itu, Stolas meminta Blitzo untuk membuat sebuah penyamaran, yang mana penyamarannya ini malah membuat Blitzo menjadi mirip seperti seorang selebriti yang bernama Brandon Roger. Nah, momen ini bener-bener meta banget. Soalnya buat kalian yang belum tahu, Brandon Roger adalah voice actor dari karakter Blitzo itu sendiri. Gue suka banget sih dengan momen meta ini. Nah, setelah itu, Blitzo pun dikepung oleh kumpulan fansnya, dimana tidak lama setelah itu, pihak manajer Brandon Roger segera datang untuk membawanya menuju tempat syuting. Di sana, Blitzo awalnya sangat gugup dalam menunjukkan performa aktingnya, yang mana ini semua pastinya disebabkan oleh masa lalunya yang cukup kelam. Nah, tapi kali ini ketika ia sedang menyampaikan sebuah lelucon, para penonton menjadi tertawa dengan lelucon yang ia buat. Hal ini pun membuat Blitzo menjadi sangat senang, meskipun tanpa ia ketahui bahwa mereka ini merupakan penonton bayaran yang harus dipaksa tertawa dengan lelucon buruk yang dibuat oleh Blitzo. Nah, sequence ini menjadi semakin serius dan liar ketika Blitzo tiba-tiba mengingat masa lalunya ketika ia pertama kali bertemu dengan Luna. Yes, akhirnya kita bisa mendapatkan momen flashback dari awal hubungan mereka berdua. Nah, jadi semua ini bermula ketika Blitzo ingin mencari seekor anjing di tempat penangkaran, dimana ketika Blitzo pertama kali melihat Luna, ia awalnya melihat Luna sebagai anjing yang sangat buas. Namun ketika Luna menunjukkan wajah sedihnya, seketika Blitzo langsung merasakan bahwa ia dan Luna memiliki nasib yang sama. Setelah flashback tersebut, Blitzo mulai kehilangan kendali dan membuat sisi studio menjadi sangat kacau balau. Sementara itu, Luna yang sebelumnya diperintahkan oleh Blitzo untuk mencari Octavia akhirnya berhasil menemukannya pada saat ia sedang bersedih. Mereka berdua pun saling berbincang dan Luna memberikan Octavia sebuah pidato yang berisikan bahwa setiap orang memiliki masalahnya sendiri dan masalah tersebutlah yang bisa saja menjadi penghalang untuk bisa menunjukkan kasih sayang mereka. Meskipun ayah mereka seringkali membuat kesalahan, tapi sebenarnya mereka sangat peduli terhadap anaknya. Nah, momen ini menunjukkan bahwa meskipun Blitzo dan Luna selalu terlihat tidak akur, namun sebenarnya Luna juga cukup mengapresiasi usaha Blitzo yang berusaha untuk menjadi ayah yang baik. Nah, selain itu, momen yang indah ini juga memunculkan sebuah shipping baru, yaitu Luna x Octavia. Gue pribadi sangat tidak menyukai shipping ini karena ya lu bayangin aja gitu, ayah mereka berdua tuh udah saling melakukan begituan lah, terus kedua anak mereka juga mau melakukan hal yang sama gitu. Ya gue berharap hubungan mereka stay di sister zone aja lah gitu, jangan sampai lebih dari itu. Nah, setelah itu Blitzo dan Stolas pun akhirnya bisa bertemu dengan anak mereka, dan cerita pun diakhiri dengan Stolas dan Octavia yang sedang menikmati keindahan dari kembang api di malam hari. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue. Dan mohon maaf banget kalau misalnya pembahasan ini memakan waktu yang cukup lama. Karena ya gue gak mau menjelaskan lagi lah alasan apa. Intinya gue telat aja lah ngebuat pembahasan ini. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!